Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, berikut adalah 5 hal penting dalam mengikuti ibadah online. Pertama, persiapkan diri Anda dan gunakan pakaian yang rapi untuk beribadah kepada Tuhan. Kedua, tentukan lokasi saat hendak mengikuti ibadah online. Ketiga, usahakan mengikuti ibadah online sampai selesai, kemudian baru melanjutkan aktivitas lainnya. Yang keempat, beribadahlah dengan sungguh-sungguh, terlibat aktif dalam berdoa dan memuji serta menyembah Tuhan. Dan yang terakhir, catatlah firman Tuhan yang disampaikan sehingga dapat dibaca kembali agar mudah diingat dan dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita persiapkan diri kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus Kristus memberkati. Puji nama Tuhan. Shalom saudara. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah minggu kita di pagi hari ini. Saya percaya saat ini saudara memiliki hati yang rindu untuk bertemu dengan Tuhan dalam pujian dan penyembahan. Bahkan sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu mari saudara, saat ini kita mau persiapkan hati dan pikiran kita di hadapan Tuhan. Kita mau satukan hati kita mau berdoa. Puji dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan, karena Engkau begitu baik dalam setiap hidup kami. Itu terbukti nyata sampai saat ini Tuhan. Kalau kami boleh datang sujud di hadapan-Mu Tuhan, mempersiapkan diri kami dalam ibadah kami Tuhan, kami percaya itu semua hanya karena kemurahan-Mu Tuhan. Berkati kami semua dengan berkat-berkat-Mu Tuhan. Berkati kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu ada di setiap hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh benar-benar menaikkan pujian, penyembahan kami Tuhan, sehingga pujian dan penyembahan kami boleh menjadi mesbah dupa yang berbau harum di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, segala bentuk pekerjaan roh jahat iblis yang mencoba mengganggu ibadah ini, kami mau ikat, kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah darah-Mu Tuhan yang tutup bungkus kami, darah-Mu yang menyucikan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah doa dan ucapan syukur kami naikkan kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari sama-sama kita menaikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Mari kita katakan nyanyian ini. Ku naikkan syukur padamu. Ku naikkan syukur padamu Yesus. Ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku naikkan syukur, ku naikkan syukur padamu Yesus. Ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji, segala puji syukur bagimu. Ku tinggikan,
segala puji, segala puji, syukur bagimu. Ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan, kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu. Mari sekali lagi saudara naikkan pujian syukur, katakan segala puji, syukur bagimu. Ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu, kemuliaan, kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu. Segala kemuliaan kami naikkan kepadamu Tuhan. Engkau yang layak terima segala puji dan sembah kami Tuhan. Untuk itu biarlah mata kami terus tertuju kepadamu Tuhan. Haleluya Yesus. Mataku tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencanamu, untuk memberi
kasih buat anugerah Tuhan. Hari ini merupakan hari yang baik yang Tuhan sediakan bagi kami. Biarlah kami boleh menikmati apa yang Tuhan telah anugerahkan ke dalam hidup kami. Biar ibadah kami menjadi ibadah yang berkenan. Biarlah firman-Mu juga boleh kami dengar dan mengerti serta menanggapinya dengan mentaatinya. Terima kasih, kami percaya Roh Kudus menguasai pikiran hati kami, sehingga apa yang kami dengar menjadi sesuatu di dalam hidup kami. Roh Kudus tolong kami semua, urapi kami semua, sehingga kami boleh mendapatkan berkat dari surga. Di dalam nama Yesus Kristus kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siapkan hati kami. Amin. Puji Tuhan, bersama dengan istri saya sampaikan shalom. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Hari ini adalah hari Minggu terakhir di bulan Agustus, tanggal 30 Agustus. Dan tidak terasa kita akan memasuki September dan lanjut Oktober, November, Desember. Kurang lebih sisa 4 bulan kita akan mengakhiri tahun 2020. Semoga Tuhan memperkenankan kita dan mengizinkan kita memasuki tahun yang akan datang dengan sudah mendapat pertolongan, bebas dari wabah COVID ini. Hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan tema yang disorot Tuhan. Yang disorot artinya apa yang disoroti, gitu mungkin ya, disoroti. Yang disoroti Tuhan bukan bangunan megah. Jadi saya sambung firman Tuhan pada hari Minggu yang lalu mengenai penyucian di dalam bait Allah dalam Injil Yohanes pasal yang kedua. Waktu itu Tuhan berkata, rombak bait Allah. Dalam tempo 3 hari aku akan membangunkan dengan bait Allah yang baru. Yang dimaksudkan adalah tubuhnya. Ya, tubuhnya adalah kita ini, gerejanya, oleh kematian dan kebangkitan Tuhan. Jadi Tuhan tidak tertarik dengan kemegahan gedung ibadah yang besar itu, walaupun mereka merasa begitu bangga bahwa 46 tahun kami bangun. Kamu ini mau membongkarnya dan 3 hari bangun kembali, mana bisa. Tapi mereka tidak mengerti bahwa yang Tuhan maksudkan adalah tubuhnya. Ya, tubuhnya itu adalah kita sekarang ini, gerejanya, tubuh Kristus. Kita ini adalah baitnya Allah, ya, rumah Allah di mana Roh Kudus diam di dalam. Jadi pada waktu Tuhan Yesus berkata itu dalam Injil Yohanes 2, Tuhan tidak tertarik bangunannya. Tuhan tertarik melihat orang yang di dalam bangunan itu, yang katanya sementara itu beribadah. Ya. Jadi yang disorot oleh Tuhan, orang-orang yang berada di dalamnya. Yang disorot Tuhan adalah apa yang dibuat orang-orang yang ada di dalam bait Allah. Nah, jadi coba kita baca itu Injil Yohanes pasal yang kedua ayat 13. Yesus menyucikan bait Allah. Yesus menyucikan bait Allah. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Ya, Yesus berangkat ke Yerusalem. ya. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, Nah, kambing domba, ya. dan merpati, Ya. dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ini yang disoroti oleh Tuhan. Dia melihat keadaan di bait suci Allah dikotori dengan binatang-binatang, penukar-penukar uang
ya meja-meja penukar uang. Terus Ia membuat cambuk dari tali, Ya. lalu mengusir mereka semua Ya. dari bait suci dengan semua kambing domba dan lembu mereka. ya Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah, dihamburkan di balik mejanya. Terus dan meja-meja mereka dibalikannya. ya Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, ya ambil semuanya ini dari sini. ambil semuanya dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan. Itu yang disorot. Keadaan apa yang di dalam bait Allah? Ya. Keadaan apa yang dilakukan oleh orang-orang yang ada di dalam berjual beli? Ya. Dalam Injil yang lain Tuhan mengatakan rumahku rumah doa. Ya, coba kita baca. Ya. Ayat 17. Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, Ya, cinta untuk rumahmu menghanguskan cinta aku. untuk rumahmu menghanguskan aku. Terus Orang-orang Yahudi menantang Yesus, katanya, ya, tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian? ya, Jawab Yesus kepada mereka, ya, rombak bait Allah rombak ini, bait Allah ini dan dalam 3 hari dalam tempo 3 hari aku akan mendirikannya aku kembali. mendirikan dengan yang baru. Ya. Terus Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, mereka bangga dengan 46 tahun bait Allah ini dibangun, didirikan. Terus dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari. wow, luar biasa. Cuma 3 hari ya kamu mau bangun ya. Nah, terus Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. sekian, terima kasih. Pada minggu lalu saya mendapatkan berkat ini, firman Tuhan ini, karena saya membaca di salah satu berita dari WhatsApp tentang sebuah pertemuan di dalam rumah ibadah di Seoul di Korea Selatan, di mana 4.000 jemaat yang hadir beribadah. Sesudah itu 3.400 harus dikarantina, ya, dan 2.000 jemaat yang ada harus dites, dan hasilnya 300 lebih orang yang kena COVID. Pertanyaan saya kepada Tuhan waktu saya baca, orang-orang ini kan tidak melakukan kejahatan Tuhan. Mereka sekedar memuliakan Tuhan, mereka beribadah, bukan melakukan tindak kejahatan. Mereka pergi ibadah. Kenapa terjadi seperti itu? Lalu Tuhan menjawab saya dari Yohanes 2 ini. Memang umatku juga di masa COVID ini banyak anggota gereja seakan-akan kepingin atau ingin sekali berkumpul. Ya, setelah tanya saya pun rasanya ingin kumpul sama-sama di dalam gedung ibadah kita. Tetapi karena risikonya tinggi, di mana ruang tertutup dengan lengkap alat pendingin, itu mempercepat penyebaran virus ini. Apalagi kalau orang menyanyi memuji Tuhan dengan mengeluarkan begitu banyak dropletnya. Ya, saya juga rindu, saudara juga rindu banyak. Mungkin juga orang di Korea itu juga seperti itu. Jadi dipaksakan masuk ke dalam rumah ibadah. Hasilnya seperti itu yang kita baca. Nah, lalu Tuhan menjawab saya, kamu jangan melihat dengan mata kasar, dengan kasat mata. Aku melihat dalamnya. Tidak semua orang yang hadir yang suka mau hadir di tempat ibadah itu orangnya sungguh-sungguh sepenuh hati memuji Tuhan. Tidak. Ada yang memuji Tuhan separuh hati. Seperti kata Yesaya, mereka memuliakan aku dengan bibir tapi hatinya tidak, jauh.
Ada banyak orang yang habis mendengar firman Tuhan lupa apa yang disampaikan, tidak sampai dilakukan. Ada juga yang menjadikan tempat ibadah itu sebagai satu sumber keuntungan. Nah, contohnya seperti ini. Di dalam Yohanes 2 bait suci itu dijadikan tempat berjualan. Lalu Tuhan ingatkan saya, coba berapa banyak perpecahan dalam gereja karena orang merebut gedung. Berapa banyak gereja-gereja dijual. Berapa banyak gereja-gereja dipersengketakan di pengadilan. Nah, ini fakta-fakta yang ada yang Tuhan kasih tahu saya. Nah, lalu hari ini saya tanya Tuhan, saya mau khotbah apa? Tuhan, yaitu apa yang kusoroti, apa yang saya soroti, apa yang Tuhan soroti. Kita lihat luarnya, Tuhan soroti dalamnya. Ini dalamnya ini. Orang yang jual beli, apa yang dilakukan mereka? Jual beli. Meja-meja penukar uang, itu yang disorot Tuhan. Manusia yang ada di dalamnya. Lah kalau tempat ibadah kita dalam gedung ibadah dari batu itu, ya, dari batu. Yang disoroti siapa? Gedungnya? Enggak, kita ini. Kita. Yang diperhatikan Tuhan siapa? Kita. Bukan gedungnya. Walaupun kita seringkali bisa bangga dengan gedung kita, tapi Tuhan tidak soroti itu. Matanya melihat apa yang kita lakukan, apa yang dibuat orang di dalam. Jadi mata Tuhan tertuju kepada kita, gerejanya, tubuhnya, bait sucinya, rumah rohaninya, itu lebih tertarik Tuhan. Kenapa? Karena kita inilah di mana ada Roh Allah yang di dalam, kita inilah yang diingininya dengan cemburu. Kitalah yang diingininya dengan cemburu. Coba kita baca Yakobus 4 ayat 5. Janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, Ya, roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita, ya, diingininya dengan cemburu. iya. Roh yang ditempatkan kita disebut bait Allah karena Roh Kudus diam di dalam kita. Kitalah ini yang diingininya dengan cemburu. Ya, gak main itu. Itulah yang saya katakan, yang disoroti Tuhan justru kita ini yang di dalam. Yang ada Roh Allah, di mana Dia menempatkan roh itu diingininya dengan cemburu. Saudara jangan pikir Allah itu tidak cemburu kalau kita ini beralih, bukan ibadah tetapi kita sedang berjual beli di dalam. Kita ini. Keluaran 34 ayat 14. Sebab janganlah engkau sujud menyembah kepada Allah lain. Jangan kau sujud menyembah kepada Allah. Karena Tuhan yang namanya cemburuan. Nah, Tuhan itu namanya apa? Cemburuan. Cemburu ilahi. Cemburuan. Terus Adalah Allah yang cemburu. Allah yang cemburuan. Namanya Allah yang cemburu. Dia cemburu kalau gerejanya tidak betul. Apa yang dilakukan oleh orang-orang di dalam bait Allah di zaman Injil Yohanes 2 itu, sehingga Tuhan harus menyucikan bait Allah, karena mereka itu beralih kepada uang, yang diurus uang, perdagangan, keuntungan. Itu berhala.
Berhalanya zaman akhir ini ialah zaman Mamon. Karena manusia zaman akhir, kata 2 Timotius 3, mencintai dirinya menjadi hamba uang. Itu yang diingini cemburu. Rasul Paulus juga berkata, aku cemburu juga dengan cemburu ilahi. Sebab aku mempertunangkan kamu, gereja Tuhan, kepada seorang laki-laki seperti seorang perawan suci kepada laki-laki itu. Coba 2 Korintus 11 ayat 1-2. Alangkah baiknya jika kamu sabar terhadap kebodohanku yang kecil itu. Alangkah baiknya kalau kamu sabar terhadap kebodohan yang kecil. Terus, Memang kamu sabar terhadap aku, ya. sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi. Nah, ini cemburu ilahi dari Rasul Paulus, hamba Tuhan yang baik, hamba Tuhan yang benar ini. Terus, Karena aku telah mempertunangkan kamu Ya. kepada satu laki-laki. artinya pelayanan Rasul Paulus ini mengarahkan gereja kepada mempelai laki-laki surga. Itulah Tuhan Yesus Kristus. Terus, Untuk membawa kamu sebagai perawan suci nah, kepada Kristus. perawan itu sudah suci, ditambah suci lagi. Asal perawan itu kan suci. Perawan belum pernah dijamah oleh manusia laki-laki. Itu perawan. Ini perawan suci. Jadi suci ya suci. Memang Petrus mengatakan betapa suci salehnya kamu harus hidup. Kamu yang menantikan Tuhan, yang menantikan langit dan bumi yang baru. Jadi yang disoroti Tuhan itu siapa? Kita, gerejanya. Kita yang ada di dalam bait Allah, kita yang ada yang melayani, itu yang menjadi perhatian Tuhan. Sorot matanya terhadap kita, apa yang kita lakukan. Dia Allah yang sangat cemburu. Coba kalau kita baca Yehezkiel 8 ayat 3. Dia mengulurkan sesuatu yang berbentuk tangan, Ya, dan dipegangnya jambul kepalaku. ya, Lalu roh itu mengangkat aku ke antara langit dan bumi, dan membawa aku ke dalam penglihatan-penglihatan ilahi, ya, ke Yerusalem, ya, dekat pintu gerbang pelataran yang menghadap ke utara, ya. di mana terdapat berhala cemburuan Dah. yang menimbulkan cemburu itu. Ya, ini di mana saudara? Di bait Allah ini. Ya, terus ayat 4. Lihat, di sana tampak kemuliaan Allah Israel, Ya, seperti penglihatan yang kulihat di lembah itu. ya. Ada berhala cemburu yang menimbulkan cemburunya Tuhan. Terus, Firman-Nya kepadaku, ya, hai anak manusia, lihatlah ke utara. ya, Aku melihat ke utara sungguh. Di sebelah utara gerbang mesbah, ya, dekat jalan masuk, ya. terdapat berhala cemburuan tadi. Tuh, terus, Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, kau lihatkah apa yang mereka perbuat, ya, yaitu perbuatan-perbuatan kekejian yang besar-besar ya, yang dilakukan oleh kaum Israel di sini. ya. Terus, Sehingga aku harus menjauhkan diri dari tempat kudusku. terus, Engkau masih akan melihat perbuatan-perbuatan kekejian yang lebih besar lagi. terus, Dan dibawanya aku ke pintu pelataran. Aku melihat, sungguh ada sebuah lubang di dalam temboknya. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, perbesarlah lubang yang di tembok itu. terus, Sesudah aku memperbesar lubang itu, lihat, ada sebuah pintu. ya, Firman-Nya kepadaku, masuklah dan lihatlah perbuatan-perbuatan kekejian yang jahat yang mereka lakukan di sini. nah itu, terus, Lalu aku masuk dan melihat, sungguh segala gambar-gambar binatang melata dan binatang-binatang lain Ya. yang menjijikan, dan segala berhala-berhala kaum Israel terukir pada tembok sekelilingnya. nah itu di mana saudara? Itu di dalam bait Allah. Ayat 14. Lalu dibawanya aku dekat pintu gerbang rumah Tuhan Ah. yang di sebelah utara. Ah, Sungguh
Di sana ada perempuan-perempuan yang menangisi Dewa Tamus. Di dalam rumah Tuhan terjadi penyembah berhala. Berhala yang disebut dewa cemburu, yang menimbulkan kecemburuan. Coba dibandingkan dengan Yohanes 2. Apa yang terjadi? Kayak pasar. Cuma bentuknya bukan berhala-berhala dari patung-patung dan sebagainya, tapi uang. Berhalanya zaman akhir. Lalu Tuhan mengatakan, cinta akan rumahmu menghanguskan aku dalam cemburu. Apa yang jadi anjuran Tuhan kepada kita gereja? Kita rindu bertemu, berjabat tangan, beramah tamah, sangat baik dan memang harus kita lakukan kalau memang tidak keadaan mengizinkan. Kalau keadaan mengizinkan, kita melakukan. Kalau tidak ada wabah, kalau tidak ada risiko yang lain, itu yang kita lakukan. Ya. Tapi apakah kalau kita melakukan itu berarti sudah berkenan 100% pada Tuhan? Tadi kan saya sudah bilang, Tuhan bicara. Banyak orang menyanyi memuji Tuhan separuh hati. Banyak orang duduk dengan firman melihat HP. Banyak orang duduk pikirannya lari. Banyak orang dengar firman pulang tidak dilakukan. Banyak orang melakukan ini, melakukan itu, tidak sempurna, tidak berkenan kepada Tuhan. Lalu Tuhan melihat bahwa di dalam bait Tuhan itu korban-korban dicemari. Ya. Coba kita baca dalam Maliaki 1 ayat 6. Seorang anak menghormati bapaknya, Seorang anak menghormati bapaknya, dan seorang hamba menghormati tuannya. seorang hamba menghormati tuannya. Jika aku ini bapa, di manakah hormat yang kepadaku itu? Nah, jika aku ini bapak, di manakah hormat yang kepadaku yang harus diberikan? Terus, Jika aku ini Tuhan, ya, di manakah takut yang kepadaku itu? ya, Firman Tuhan semesta alam kepada kamu, ya. hai para imam yang menghina namaku. Imam-imam membawa korban cemar. Itu yang dijual-jual di dalam bait Allah di Yohanes 2. Binatang cacat, binatang tidak sempurna, murah. Itu urusan imam dengan para jemaat yang hadir. Beli di sana, beli di situ. Mereka dapat komisinya. Jual beli. Ya. Dia tidak senang melihat ketidakkudusan dalam gereja. Mata Tuhan tidak bisa dikelabui. Dia sedang menyoroti gerejanya. Apa yang tidak kudus itu mau dikuduskan. Itulah sebabnya di tengah-tengah masa sulit ini, masa COVID ini, kita seperti sedang dipanasi dengan api. Seperti tukang emas itu memurnikan emas dan perak itu dengan api supaya emas itu lebih murni, sangannya harus dikeluarkan. Demikian juga perak. Ya. Maka di masa-masa seperti ini, gereja mandiri, jemaat belajar mandiri. Saudara semua beribadah di rumah masing-masing melalui YouTube, ibadah online. Gembala tidak bisa menyaksikan. Saya bilang pada minggu lalu, jemaat tidak bisa dilihat oleh gembalanya. Kamu hadir tidak, kamu beribadah tidak, kamu terlambat tidak. Kalau jam 9 kita semuanya ibadah online,
Apakah kamu ikut? Ataukah kamu sesudah itu? Atau sudah sore atau malam? Ya. Bukannya tidak bisa untuk dilihat kembali pada malam atau besoknya, bisa. Tapi himbauan saya, jemaat Tuhan, menjadi satu pada jam yang tepat seperti sekarang di jam 9 kita memulai. Kita akan sama-sama menaikkan nyanyian pujian, sama-sama kita mendengar firman. Walaupun kita menyanyi tidak mungkin sama di gereja, waktunya, durasinya tidak terlalu panjang. Ya. Jadi Tuhan itu mau melihat kekudusan, kemurnian gereja. Apalagi menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Ya. Lukas 1 ayat 17, tolong kita baca. Dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh Ya, dan kuasa Elia untuk membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya, ya, dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar. ya. Dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Suatu umat yang layak. Sekarang semua sudah layak? Belum. Harus terjadi satu umat yang layak. Makanya Yohanes Pembaptis menyuruhkan itu, supaya jalan yang tidak lurus diluruskan. Ya. Coba kita baca dulu Maliaki 3 ayat 1 sampai ayat 3. Lihat, aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Supaya ia mempersiapkan jalan. Terus dengan mendadak Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke baitnya. ya, Malaikat perjanjian yang kamu kehendaki itu sesungguhnya ia datang, firman Tuhan semesta alam. ya, Siapakah yang dapat tahan akan hari kedatangannya? ini yang dimaksud Tuhan. Siapa yang tahan berdiri waktu Tuhan Yesus datang? Siapa? Ya tentu yang mempelainya, yang layak, yang sudah layak, yang sudah murni. Itu yang tahan berdiri. Nah, kalau yang lain tidak tahan berdiri sebab tidak dimurnikan, belum mengalami pemurnian, bukannya tidak mau Tuhan memurnikan, dianya tidak mau menjadi murni. Terus, Dan siapakah yang dapat tetap berdiri siapakah yang tetap dapat berdiri? apabila ia menampakkan diri? Nah, jadi sampai kepada bukan hanya kedatangan Tuhan yang pertama yang dipersiapkan oleh Yohanes Pembaptis diserukan, tapi kedatangan Tuhan yang kedua kali sekaligus. Inilah waktunya kita mempersiapkan diri akhir zaman ini. Apa yang diurus gereja di Yohanes 2? Uang, sumber keuntungan. Kenapa sampai dipengadilankan kadang-kadang gereja? Kenapa sampai perpecahan? Apa yang diperebutkan? Ya. Mungkin tidak enak didengar, tapi itu yang disoroti Tuhan. 2 Timotius 3 ayat yang kedua. Manusia akan mencintai dirinya sendiri Ya. dan menjadi hamba uang. Nah, itu perikopnya apa? Keadaan manusia pada akhir zaman. Ini akhir zaman. Zaman akhir, di mana akhir dari zaman akhir ini sudah sampai dekat sekali waktunya. Dan keadaan manusia digambarkan oleh Timotius 2 tadi, bahwa manusia menjadi hamba uang, mencintai diri. Apa yang terjadi di Injil Yohanes 2? Sampai Tuhan mencambuk, sampai Tuhan membongkar meja-meja penukar uang, mengusir pedagang-pedagang. Coba 1 Korintus 6 ayat 1. Apakah ada seorang di antara kamu yang jika berselisih dengan orang lain Nah, berani mencari keadilan pada orang-orang yang tidak benar, ya,
dan bukan pada orang-orang kudus? Ya, Atau tidak tahukah kamu tidak tahukah kamu bahwa orang-orang kudus orang-orang kudus? akan menghakimi dunia? Iya. Dan jika penghakiman dunia berada dalam tangan kamu, Nah, tidakkah kamu sanggup Iya. untuk mengurus perkara-perkara yang Iya. tidak berarti? terus Tidak tahukah kamu bahwa kita akan menghakimi malaikat-malaikat? kita yang menghakimi malaikat-malaikat. Terus Jadi apalagi perkara-perkara biasa dalam hidup kita sehari-hari. ya, Sekalipun demikian, jika kamu harus mengurus perkara-perkara biasa, ya, kamu menyerahkan urusan itu kepada mereka yang tidak berarti dalam jemaat. ya. Terus Hal ini kukatakan untuk memalukan kamu. ya, Tidak adakah seorang di antara kamu yang berhikmat, yang dapat mengurus perkara-perkara dari saudara-saudaranya? kenapa sampai harus seperti itu? Tidak dipermuliakan Tuhan. Inilah yang menjadi sorotan Tuhan, supaya gereja dimurnikan. Dan itu seperti emas yang dimurnikan oleh api, sehingga sangannya akan terapung dan murninya emas itu akan tenggelam. Dan ketika diangkat, maka emas yang murni itu akan bisa mencerminkan wajah dari tukang emas itu. Kalau tukang emas itu Tuhan penjunan yang sedang mempersiapkan kita, memurnikan kita dengan api. Kalau kita berhasil dimurnikan seperti emas, wajahnya tukang emas itu ada di emas murni itu. Kalau kita ini emas murni, sudah murni, wajahnya Tuhan ada pada kita. Orang melihat Kristus dalam kita. Kita serupa segambar Tuhan. Tapi kalau kita seperti kejadian di Bait Allah dalam Yohanes 2 itu, bukankah itu seperti orang dunia saja? Di pasar bursa saham, ya. Apa bedanya? Ya. Mungkin tidak enak didengar, tapi itulah yang saya bisa sampaikan. Ini yang disoroti oleh mata Tuhan, bukan bangunannya. Kitanya ini orang yang ada di dalam gerejanya. Saya ingin membaca itu Wahyu 2 dan Wahyu 3. Ya. Di situ ada 7 sidang jemaat dalam Wahyu 2, Wahyu 3. 7 sidang jemaat ini atau 7 gereja. Itu 7 gereja sepanjang masa, termasuk kita gereja di zaman akhir. Kalau saya bilang gereja, saya tidak melihat sinode, organisasi gereja. Gereja kita ini bait Allah, tubuhnya, kata Yohanes 2 tadi, yang dibangun oleh kematian dan kebangkitan Tuhan. Kita inilah yang disoroti oleh Tuhan. Tapi kita boleh membaca dari Wahyu 2, Wahyu 3, bagaimana 7 sidang jemaat atau 7 gereja, atau yang saya bisa katakan 7 sifat-sifat atau karakter yang kita temukan pada 7 sidang jemaat yang ada di Wahyu 2 dan Wahyu 3. Mungkin itu salah satunya kita ini yang sedang disoroti oleh Tuhan, gereja zaman akhir. Untuk mata Tuhan melihat apa yang tidak berkenan, apa yang berkenan. Itu semua dikatakan oleh Tuhan. Coba kita baca salah satu Wahyu 2 ayat 1. Apa kata Tuhan? Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus. Ya. Inilah firman dari Dia Ya. yang memegang ke7 bintang itu di Ya. tangan kanannya, Ya. dan berjalan di antara ke7 kaki dian emas itu. Ayat 2. Aku tahu segala pekerjaanmu. Aku tahu. Ayat 9. Aku tahu kesusahanmu. Aku tahu. Jadi Tuhan tahu persis apa yang ada di Efesus, apa yang ada di Smyrna,
Ayat yang ke-13. Aku tahu di mana engkau diam. Aku tahu di mana engkau diam. Ayat 19. Aku tahu segala pekerjaanmu. Aku tahu segala pekerjaanmu. Wahyu pasal yang ketiga ayat 1. Ya, silakan. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis. Ya. Inilah firman Dia yang memiliki ketujuh roh Allah Ya. dan ketujuh bintang itu. Ya. Aku tahu segala Aku pekerjaanmu. tahu, kata Tuhan. Ayat 8. Aku tahu segala pekerjaanmu. Aku tahu. Tuhan tahu. Sebab matanya Tuhan sedang menyoroti gerejanya. Ya. Ayat 15. Aku tahu segala pekerjaanmu. Aku tahu, semua diketahui Tuhan. Tak ada yang tersembunyi di mata Tuhan. Aku tahu. Jadi 7 gereja di zaman akhir ini sedang disoroti. 7 sidang jemaat itu juga berbicara tentang kita, gereja Tuhan. Mungkin kekurangan kita ada seperti Efesus. Kita rajin ke tempat ibadah, kumpul, nyanyi, melayani nampaknya. Tapi Tuhan bilang, aku tahu kamu melayani aku tidak ada kasih mula-mula. Cinta mula-mula tidak ada. Nah, aku tahu kamu suang-suang kuku, tidak panas, tidak dingin. Aku tahu. Siapa tahu kita itu yang tidak ada kasih mula-mula. Ya. Tapi untuk setiap sidang jemaat Tuhan berkata, barang siapa menang, barang siapa menang. Dimulai dengan hendaklah yang berpunya telinga hendaklah mendengar. Jadi kesempatan untuk mendengar firman, koreksi Tuhan, tidak boleh kita tersinggung, jangan kita marah. Sebaiknya ketika kita tertegur oleh firman Tuhan, kita merendahkan hati, memang inilah keadaan kami Tuhan. Supaya Tuhan memurnikan. Kan semua kita mau masuk surga. Apa cuma mau tinggal di bumi terus, bumi yang hancur? Tidak toh, kita semua kalau boleh terus nanti sampai ke surga. Itu kan tujuan kita. Jadi kita harus keluar sebagai emas yang murni. Ya. Saya mau bicara tentang gereja yang ke-7, gereja terakhir. Ini ada kaitannya dengan Yohanes 2, di mana diramaikan dengan pedagang-pedagang. Coba kita baca gereja Laodikia, Wahyu 3 ayat 14. Kepada jemaat di Laodikia. Ya. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia. Ya. Inilah firman dari Amin. Ya. Saksi yang setia dan benar. Ya. Permulaan dari ciptaan Allah. Ya. Aku tahu segala pekerjaanmu. Ya. Engkau tidak dingin dan tidak panas. Tidak dingin, tidak panas. Terus Alangkah baiknya jika engkau dingin ya, atau panas. ini suam-suam kuku, lau-lau istilah orang di Manado. Tidak panas, tidak dingin. Terus jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, ya, aku akan memuntahkan aku engkau memuntahkan dari mulutku. Kalau sudah dimuntahkan sudah tidak ada artinya. Ayat 17 sudah. Karena engkau berkata, aku kaya, aku kaya, dan aku telah memperkayakan diriku, iya, dan aku tidak kekurangan apa-apa. Iya. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat ya, dan malang, miskin, buta dan telanjang. Ya. Kalau dia bilang kaya, ini berkaitan apa? Uang. Aku kaya, aku cinta uang. Apakah Anda boleh kaya? Ya kalau diberkati Tuhan, boleh kaya seperti Abraham, kaya seperti Ishak. Mereka ini adalah orang-orang yang diberkati Tuhan, kaya. Tapi tidak mencintai kekayaan, tidak menyombongkan kekayaan.
Tapi Laodikia ini mengatakan, aku kaya, aku tidak kekurangan. Jemaat ini saking cintanya kepada uang sampai suam, tidak panas, tidak dingin. Lalu dia berbangga, aku kaya. Tapi Tuhan berkata, kamu miskin, melarat, buta, telanjang. Bahkan jemaat Laodikia sudah membuat Tuhan Yesus itu di luar sampai dia harus mengetuk pintu. Kalau ada yang mendengar, aku akan masuk. Tapi jemaat yang paling tidak bagus ini pun Tuhan janji, kalau kamu menang, kamu boleh duduk di atas tahtaku. Hebat ini. Ya, kamu harus bisa menang dan duduk di atas tahtaku. Cinta akan uang itu tidak sama. Kalau kita memang diberkati kaya seperti Abraham, boleh, sah saja. Tapi jangan sampai beralih kepada cinta. Kekayaan itu cinta uang. Nah itu yang disoroti Tuhan. Hamba uang, bukan hamba Tuhan. Semua yang dipikirin uang. Yang dipikirin uang. Kalau tidak ada uang, tidak melayani. Itu cinta uang itu akar segala kejahatan. Itu yang terjadi dalam rumah Tuhan. Gehazi itu cinta uang. Waktu Naaman mau menemui Elisa, wow, dia bawa begitu banyak. Kalau dia sembuhkan saya, ini kau kasihkan ini uang emas. Terus Elisa ditemui oleh Panglima Naaman yang kusta ini. Terus Elisa tidak keluar, cuma disuruh bujangnya ini keluar, kasih tahu dia, sudah membenamkan diri aja 7 kali di Sungai Yordan. Wow, dia marah, hampir tidak jadi. Diingatkan sama anak buahnya, cuma gampang sekali, turun naik 7 kali sudah sembuh. Mana yang kopi? Betul juga. Naaman masuk, membenamkan diri sampai 7 kali. Ya, akhirnya sembuh. Waktu sembuh dia mau kasihkan semua persembahan itu kepada Elisa. Elisa tidak mau, ditolak. Elisa ini bukan hamba uang, hamba Tuhan. Ya, bukan saya kok yang sembuhkan, Tuhan. Ya. Wah, Gehazi muridnya ini dengar, bodoh amat, ini guru saya. Terus habis itu Naaman pamit berangkat, dia diam-diam nyusul Naaman. Naaman, saya disuruh guru, sekarang boleh jadi katanya itu. Dia ambil itu uang. Coba kita baca ya, 2 Raja-Raja 5 ayat 20. Maksudnya dia minta itu uang banyak, bilang atas nama gurunya, atas nama Elisa. Ya. Berpikirlah Gehazi, Ya, bujang Elisa abdi Allah. iya, Sesungguhnya tuanku terlalu menyegani Naaman, iya, orang Aram ini, iya, dengan tidak menerima persembahan yang dibawanya. iya. Terus, Demi Tuhan yang hidup, sesungguhnya aku akan berlari mengejar dia, iya. dan akan menerima sesuatu daripadanya. Oh, dia lari, dia kejar karena cinta uang. Ini tidak jadi hamba Tuhan. Hamba yang cinta uang, akhirnya dia jadi kusta, malah pindah kustanya Naaman, pindah ke dia. Terus Lalu Gehazi mengejar Naaman dari belakang. ya, Ketika Naaman melihat ada orang berlari-lari mengejarnya, ya, turunlah ia dengan segera dari atas kereta Ya. untuk mendapatkan dia dan berkata, ya, "Selamat." selamat. Terus Jawabnya, "Selamat. ya, Tuanku Elisa menyuruh aku mengatakan." bohongkah? Bukankah begitu banyak dusta, ketidakkebenaran dalam gereja juga? Bohong. Ya, apa disuruh Elisa? Tidak. Terus
Baru saja datang kepadaku 2 orang muda dari pegunungan Efraim, Dia karang-karang cerita. Terus, dari antara rombongan nabi. ya, Baiklah, berikan kepada mereka setalenta perak dan 2 potong pakaian. omong kosong semua ini. Ya, coba ayat 25. Baru saja Gehazi masuk dan tampil Ya. ke depan tuannya, Ya, berkatalah Elisa kepadanya, ya, "Dari mana Gehazi?" dari mana kamu Gehazi? Jawabnya, "Hambamu ini Ya. tidak pergi kemana-mana." Oh, bohong dah. Ada hamba Tuhan seperti ini, bohong. Terus, Tetapi kata Elisa kepadanya, ya, "Bukankah hatiku ikut pergi Terus? ketika orang itu turun dari atas keretanya mendapatkan engkau? ayat 27. Tetapi penyakit kusta Naaman akan melekat kepadamu Terus, dan kepada anak cucumu anak cucunya juga kena imbasnya. untuk selama-lamanya." Ya, kalau orang tua benar, anak cucunya juga jadi orang benar. Ya, sama dengan Yudas Iskariot. Gara-gara cinta uang, terlalu cinta uang, dia jual gurunya dengan 30 keping. Akhirnya tidak jadi rasul, nggak dipakai Tuhan, malah gantung diri, bunuh diri, perutnya, ususnya terburai. Dia jadi kusta. Itu akibat cinta uang. Laodikia hampir bernafsi yang seperti itu, mau dimuntahkan oleh Tuhan. Tapi Tuhan masih kasih kesempatan. Beli minyak, melumas mata, supaya engkau bisa melihat. Tuhan berkata, hari-hari ini kita harus mengumpulkan harta di surga, bukan di bumi ini. Matius 6 ayat 19. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Jangan mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat Karat merusakannya, merusak, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Nah, ini kan akhir zaman. Tadi di 2 Timotius 3 mengatakan mencintai diri menjadi hamba uang. Injil Yohanes 2 tadi Tuhan membalikan meja-meja penukar uang. Kenapa kamu jadikan sarang penyamun, jadikan rumah Bapakku tempat berjual beli, mencari sumber keuntungan? Karena itu saya ingin katakan, jadi hamba Tuhan, jadi seorang gembala, ini bukan pekerjaan living, nafkah hidup, tidak. Penyerahan diri, dan oleh anugerah Tuhan, Tuhan angkat kita menjadi seorang hamba Tuhan, menjadi seorang gembala sidang. Untuk apa? Kalau kita baca sebelum dia naik ke sorga, pesannya Tuhan kepada Petrus, "Do you love me more than this?" Apakah engkau mengasihi aku lebih dari segala yang kau punyai, Petrus? Termasuk harga dirimu. Kalau Petrus menjawab iya, maka dia bilang, gembalakan domba-dombaku. Ini panggilan Tuhan. Kalau Tuhan yang suruh kita di suatu tempat, Tuhan nanti yang jamin di situ. Ya, cinta uang. Bagaimana caranya melepaskan cinta uang ini? Ya, memberi. Banyak itu gereja Tuhan. Kalau suruh memberi, alas-alasan, malas-malasan. Kalau memberikan perpuluhan, banyak juga yang tidak tepat, tidak benar. Saya belajar untuk menghitung tepat persepuluhan saya. Saya pun persepuluhan. Bahkan supaya tidak takut salah, lebih baik kasih lebih sedikit. Gak keliru. Ini persembahan. Dan persembahan persepuluhan, persembahan khusus itu wajib. Kata Maliaki 3, dihapus sama Tuhan. Tapi ada banyak orang tidak melakukan karena cinta akan uang. Ya, ini hati tidak lurus, seperti Gehazi, dusta itu. Ya, coba kita mau baca
Yesaya pasal 40 ayat 3 sampai ayat 5. Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Ya, terus Luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. ya, Setiap lembah harus ditutup, lembah-lembah tutup, dan setiap gunung dan bukit diratakan. gunung bukit ratakan. Terus Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang tanah rata. yang bukit-bukit rata. Dan Terus tanah yang berlekuk-lekuk yang menjadi berlekuk-lekuk dataran. menjadi dataran, lurus. Tuhan mau meluruskan. Ya, Yesaya mengatakan itu. Sampai ayat 5 sudah? Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan, Ya. dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Siapa yang menyerukan itu? Dalam perjanjian baru, Yohanes Pembaptis. Dalam Matius 3 ayat 3, Yesaya bermaksud mengatakan nanti ada nabi, ada seorang yang akan menyerukan itu. Coba Matius 3 ayat 3. Sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya Ya. ketika ia berkata, Ya, ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, ya. persiapkanlah jalan untuk Tuhan, Persiapkan jalan untuk Tuhan. luruskanlah Luruskan jalan baginya. Sehingga disebut umat yang layak waktu menyongsong Tuhan datang. Siapakah yang tahan berdiri ketika Tuhan datang? Persiapkan, to prepare, mempersiapkan. Ya. Dalam Yesaya 40 ayat 4 tadi, tolong dibaca. Setiap lembah harus ditutup, Setiap lembah ditutup, dan setiap gunung dan bukit diratakan. ya diratakan. Terus Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata, ya dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. menjadi dataran. Ini mempersiapkan jalan untuk Tuhan. Ya, to prepare. Sebetulnya dalam Yesaya 40 ayat 4 ini dalam kata bahasa Ibraninya itu dikatakan tanah, paunau gitu. PAW sebutannya paunau. Tapi tulisannya seperti panah biasa busuk itu. Ya. Ini artinya berputar atau berbalik atau bertobat. Nah, ini lebih baik bertobat daripada mempersembahkan korban tadi kata dalam Yesaya. Bertobat lebih baik dari mempersembahkan korban. Coba baca Yesaya 1 ayat 10, perikopnya aja di atas itu. Bertobat lebih baik dari mempersembahkan korban. Itu berputar panah, to return, berbalik, berputar, to turn, to return, atau mempersiapkan. Jadi kita harus seperti itu menyongsong Tuhan Yesus datang. Ini yang jadi sorotan, bukan kumpulnya kita di gedung gereja. Kalau bisa, God, itu baik. Tapi kalau belum bisa, mari kita kumpul di rumah kita. Kita sedang dimurnikan Tuhan. Kesungguhan kita dalam ibadah tanpa dilihat gembala manusia, gembala agung yang melihat kita. Tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. Ya, artinya itu kehidupan yang tidak benar, berlekuk-lekuk, tidak jujur, ya, ilegal, tidak lurus, berlekuk-lekuk, bengkok. Artinya banyak penipuan, tipu daya. Sama itu EGHC, tipu sama anak aman. Aku disuruh guru padahal tidak, ya, tipu, ya. Berbalik,
Jangan beri persembahan yang cemar, sekarang persembahan yang bagus. Lemak-lemaknya, yang gemuk-gemuknya. Jangan sampai kita masuk gereja kelihatannya beribadah, tapi Tuhan bilang karena adanya hal-hal yang seperti yang disebutkan di 2 Timotius 3 dari ayat 1, 2, 3, 4, lalu ayat 5 dikunci ini. Coba kita baca 2 Timotius 3 ayat 5. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka. Itu yang dimaksud Tuhan. Lahiriahnya mereka ke gereja, ke gedung gereja, ibadah. Berapa banyak yang mengalami diluruskan dari bengkok-bengkok, dari tidak betul, dari cinta uang, dari segala macam dosa. Terus, Tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kuasanya ibadah, tidak mengalami perubahan. Terus mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. ya, yang paling penting apa yang disoroti Tuhan, apa yang disorot oleh Tuhan, apa saudara? Hati manusia. Ini sebenarnya intinya, hati saya dan hati saudara. Tuhan tidak pandang sebelah luar kelakuan. Tuhan lebih tertarik bukan kelakuan luar. Kelakuan luar itu bisa pura-pura. Orang Farisi masuk di bait Allah dengan orang pemungut cukai, sama-sama masuk di dalam bait Allah. Orang Farisi berdoa menepuk dadanya, aku berpuasa seminggu 2 kali, aku memberikan persepuluhan. Perlu puasa, perlu. Tapi yang tidak benarnya hatinya tidak lurus. Perlu mengucap syukur, perlu, tapi hatinya tidak lurus. Sedangkan orang pemungut cukai di belakang cuma, ya Tuhan, kasihanilah aku. Nah, kalau saya khotbah seperti ini, Tuhan jauhkan saya dari merasa, saya berdoa Tuhan, saya tidak merasa harus lebih baik dari orang, tidak bahwa saya sudah hebat, sudah sempurna. Tidak, justru ini yang saya dengar sendiri suara saya inilah Tuhan, harus diperbaiki. Tuhan memandang hati kita, sebab Tuhan mau lihat bukan luarnya, tampilan luarnya, tapi di dalamnya. Laodikia itu suam-suam kuku, ini yang mau diperbaiki. Karena adanya penuh dosa dalam gereja itu, cinta akan uang, terjadi jual beli. Sedangkan Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua hanya untuk gereja yang kudus, yang sudah murni. Jadi Tuhan itu sorot hatiku, hati saudara, hati semua para pelayan Tuhan. Karena Tuhan lebih suka kekudusan dalam hati dibandingkan kelakuan yang di luar yang bisa kita kamuflase. Berbahagialah orang yang suci hatinya, kata Matius 5 ayat 8, karena ia akan melihat Allah. Hati yang suci, ya, tidak ada yang bengkok. Tuhan mencari kekudusan dalam hati, kemurnian dalam hati, bukan tampak luarnya. Jadi saya ingin katakan, yang disoroti Tuhan kita gerejanya. Apanya? Hatinya. Kelakuan bisa orang pura-pura, tapi aslinya hatinya. Kalau hati murni, kelakuan jadi murni. Kelakuan dilihat bagus, tapi belum tentu hati murni. Betul? Yes? Tapi kalau ini murni, pasti kelakuan jadi murni. Nah, itu yang disoroti Tuhan dalam gereja, bukan gedung, bukan kita ngumpul di gereja baru bisa dilihat. Seharian kita di rumah, kehidupan kita di rumah, itu yang disoroti Tuhan. Tuhan mau mengasihi kita, menjadikan kita mempelai wanitanya. Makanya ditutup itu oleh Tuhan.
kalau kamu menang Laodikia, aku akan mendudukan kau di atas tahtaku. Itu ayat terakhir kita akhiri ya khotbah Wahyu pasal 3. Pada jemaat Laodikia, Tuhan tetap memberi kesempatan untuk menjadi pemenang ya, dan dijanjikan duduk di atas tahtanya. Ayat 21. Barang siapa menang, Ya, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku ya. di atas tahtaku, Nah, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. masih dijanjikan satu tahta. Luar biasa Tuhan itu. Ya. Jangan suang-suang kuku, jangan cinta uang. Mata Tuhan menyoroti saya, menyoroti rekan-rekan hamba Tuhan, menyoroti kita semua, jemaat Tuhan. Ini berita untuk menyongsong datangnya Tuhan, mempersiapkan suatu umat yang layak, mendewasakan gereja. Tidak ada yang tersinggung. Kalau toh tersinggung Tuhan, itulah saya mau memperbaiki. Tuhan Yesus datang, kita menyongsong. Puji Tuhan. Semoga tema khotbah yang disoroti Tuhan ini menjadi berkat buat kita, sehingga kita belajar di rumah, di jalan, di mana saja orang muda berada, ada mata yang menyoroti itu. Jadi kelakuan kita jadi benar, karena di dalam benar. Mari kita bangkit berdiri. Apa yang dilihat Tuhan? Apa yang disoroti Tuhan? Bagian dalam, suci, sempurna, itu yang Tuhan inginkan. Tuhan mau gereja yang sempurna, gereja yang suci. Kita diam sejenak, renungkan firman Tuhan. Kita introspeksi diri. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku. Biar kita dengan berani mengatakan, ujilah aku. Apa kau cinta Engkau Tuhan atau tidak? Atau aku cinta mamon, cinta uang, atau cinta dosa? Batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadiratmu Tuhan. Selalu dekat padamu, menikmati kehadiranmu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Dan ku agungkan, kau layak disembah. Ujilah aku Tuhan, ujilah aku Tuhan.
tuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadiratmu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiranmu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Rumah doa, rumah persembahan, rumah penyembahan. Seringkali begitu banyak rampasan di hati kami. Tuhan, sucikan kami, sucikan, kuduskan gereja-Mu, murnikan, agar kami layak menyongsong datangnya Tuhan yang kedua kali. Kami tidak mau jadi seperti gereja Laodikia, gereja yang ketujuh. Gereja memang akhir zaman ini, gereja yang terakhir dari 7 sidang. Tidak cukup kami hadir di gereja, di tempat ibadah, tapi Tuhan mau melihat sampai ke dalam hati yang murni, hati yang suci, supaya kami layak menyongsong mempelai pria surga, menjadi mempelai wanita-Mu Tuhan. Tolong kami
Manusia mana tidak butuh uang? Semuanya membutuhkan uang. Tapi Tuhan ingatkan kami, kamu tidak bisa menyembah Allah sekaligus menyembah Mammon. Kamu tidak bisa mengabdi kepada dua Tuhan, Tuhan Allah dan Tuhan Mammon. Itu menimbulkan kecemburuan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan ingatkan kami supaya kami mencintai Engkau Tuhan, mencintai Taurat-Mu, mencintai firman-Mu, mencintai pribadi-Mu. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Puji Tuhan. Kiranya firman Tuhan menjadi berkat untuk kita sekalian, sekalipun tajam, lebih tajam dari pedang bermata dua, memperlihatkan segala kekurangan kita, tapi kita mau merendahkan hati. Tuhan, memang inilah keadaan kita mesti diluruskan. Seperti tadi tanah yang berlekak-lekuk, ya, supaya terjadi satu putaran, berputar kembali, ya, artinya berbalik kepada Tuhan, bertobat. Itu yang dikehendaki Tuhan, ya. Tanggal 6 September nanti, hari Minggu yang akan datang, kita akan menikmati ibadah sekaligus dengan perjamuan kudus. Sebelumnya, hari Kamis pada ibadah pendalaman Alkitab, kita akan juga melakukan perjamuan kudus. Saya kira itu yang saya bisa sampaikan. Selanjutnya saudara bisa mengikuti, membaca ibadah-ibadah yang kita lakukan di jemaat ini. Ya, puji Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, kita akhiri ibadah ini dengan ucapan syukur. Kami naikkan syukur padamu. Bersama-sama kami mendoakan Ibu Titi Montolalu yang pada tanggal 27 Agustus Tuhan telah tambahkan 1 tahun usia lagi. Hidup yang Tuhan tambahkan adalah hidup anugerah, kasih karunia yang harus kami manfaatkan untuk lebih hari, lebih berkenan di mata Tuhan, untuk lebih hari, lebih murni di mata Tuhan. Itulah sebabnya berkati ibu ini dan keluarganya, suaminya dan anak-anaknya serta cucunya. Engkau juga berkati semua sehingga mereka diberkati dengan berlimpah-limpah kasih karunia Tuhan menyertai. Akhirnya mari jemaat kita angkat tangan dua-dua dan kita akan menerima berkat. Terimalah berkat, kasih karunia dan anugerah, cinta kasih, persekutuan Bapa, Putra dan Roh Kudus Tuhan Yesus Kristus memberkati kita siang hari ini sampai Ia datang kembali. Kita diberkati supaya menjadi berkat. Terimalah berkat itu di dalam nama Yesus Kristus. Yang terima berkat sama-sama kita katakan amin. Selamat siang,
Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di ibadah yang berikut.